La verdad que para mí era una cosa impresionante que Leo me haya querido llevar a Barcelona. Después por problemas que tenía el club no se dio, pero nada, agradecido a él, agradecido a la locura el equipo que armaron. Claro. Pero nada, la verdad que también un poco triste por cómo se fue, creo, del Barcelona, porque yo lo hacía sinceramente sí, la verdad que no te sabría hablar. ¿Ves a Mbappé? ¿Ves lo que Mbappé toda la temporada o lo que es el blanco? ¿Viste el partido del Barcelona? Perdón por el otro día, ¿Qué te pareció? ¿Ganas de debutar este fin de semana, Leo? Kaigat ulang coba-coba. Nah teman-teman, di video kali ini kita bakalan mereview beberapa pertandingan dari Liga Inggris ataupun Liga Spanyol. Tetap concern kita analisis taktik seperti video-video sebelumnya yang sering kita tampilkan. Tetapi demi keadilan teman-teman, biar lebih banyak yang kita bahas, selingan kita buat review pertandingan seperti ini. Nanti konteks apa yang aku ucapkan tetap berdasarkan taktik teman-teman. Kenapa aku buat seperti ini? Ini hanya selingan teman-teman ya. Kenapa? Karena biar adil, biar terbahas semuanya. Baik itu Arsenal, Chelsea, Man United, Soton, Osasuna, Levante, Leicester, Real Madrid, dan lain sebagainya teman-teman. Nah di video kali ini kita khusus membahas 4 hal. Pertama, kita bahas pertandingan Southampton menghadapi Man United. Kedua, kita bahas pertandingan Arsenal menghadapi Chelsea. Kemudian yang ketiga, kita bahas pertandingan Levante menghadapi Real Madrid. Dan yang terakhir teman-teman, ini cukup menarik. Ini bukan dari pertandingan, tetapi apa yang disampaikan oleh Christian Romero, back defender dari Spurs yang baru dibeli Spurs dari Atalanta, yaitu Christian Romero. Apa yang dia sampaikan? Bahwa Messi mengajak dia untuk pindah ke Barcelona. Cukup menarik nih pembahasannya. Nah, sebelum kita panjang, kita masuk terlebih dahulu ke pertandingan Soton menghadapi Man United. Skor 1-1 teman-teman. Pada pertandingan tersebut, Soton menggunakan formasi 4-4-2. Man United menggunakan pola 4-2-3-1. Dari formasi aja udah berbeda teman-teman ya. Udah berbeda, jauh berbeda. Nah, untuk Soton, mereka ini mengandalkan permainan-permainan bola-bola atas. Di samping memang mengandalkan kecepatan dari bola-bola pendek. Tetapi dominasi mereka ini bermain dari bola-bola atas. Itu pertama. Yang kedua, mereka ini sering banget memanfaatkan bola permainan dari corner kick ketika menghadapi Man United. Sebenarnya, kalau teman-teman memperhatikan Soton, kalau dia menghadapi tim-tim besar, pasti yang dia manfaati bola-bola mati, bola-bola free kick, corner kick, dan lain sebagainya. Nah, makanya ketika kita menonton Soton menghadapi MU, seakan-akan kita menonton pesta bola mati. Kenapa? Karena baik itu Man United ataupun Soton, sama-sama banyak menghasilkan bola-bola mati, tetapi finishing akhirnya buruk banget. Apalagi terkhusus MU teman-teman. Bertabur bintang, tetapi tidak bisa mengkonversi banyaknya peluang terkhusus dari bola mati. Soton dari bola udara dia manfaatkan. Jadi sama-sama mereka memanfaatkan kelemahan dari masing-masing. Terkhusus MU teman-teman, buruk sekali sirkulasi bolanya. Dia build up dari bawah, bola-bola pendek. Tetapi nggak bisa masuk ke dua double pivot dari MU. Jadi dari Maguire build up, mau diberi umpan progresi ke posisi Matic ataupun Fred ataupun siapa yang berada di posisi double pivot. Mereka kesulitan. Jadi apa yang dilakukan MU? Digeser ke kiri, digeser ke kanan, permainan sayap teman-teman. Apa yang dilakukan oleh Soton gampang sekali untuk memutuskan. Langsung mereka double cover ataupun mereka pressure. Dari tengah kesulitan karena dua striker dari Soton ketika Maguire build up teman-teman, cover shadow. Mereka menutupi pandangan ataupun menutupi langkah dari Maguire ataupun siapa yang melakukan build up di belakang untuk memberikan umpan ke Fred ataupun Matic. Jadi kesulitan MU untuk mensirkulasikan bola. Jadi ini cukup aneh ya, pemain tim sekelas United memecahkan hal tersebut tidak bisa teman-teman.
Kemudian pada akhirnya, ini aku apresiasi untuk Ole teman-teman ya, untuk Ole. Tapi ini di babak kedua, perlahan-lahan baru Ole berpikir. Apa itu? Baru Ole menerapkan Salida level piana, taktikal nih ya. Nah, jadi apa maksudnya? Nah, jadi salah satu double pivot tadi, Fred ataupun Matic teman-teman, mereka tarik turun. Sedangkan Maguire dan salah satu back dari pendamping Maguire teman-teman melebar. Jadi di tengah tuh masuk Matic. Tujuannya apa? Agar posisi sayap kiri, back khususnya fullback ataupun kanan Bisaka teman-teman bisa lebih maju overlap. Dengan hal tersebut United bakal memberikan umpan-umpan memanfaatkan sayap yang dimana ketika fullback melakukan overlap, yang gelandang tengah ataupun IMF ataupun striker bakal merapat ke tengah, bakalan menarik perhatian pemain-pemain Soton, tidak mengekspos, tidak menjaga area lebar. Dan itu berhasil beberapa kali umpan-umpan yang diberikan oleh pemain-pemain United teman-teman. Sedangkan gol-gol dari United pada akhirnya pelan-pelan mereka meningkatkan kecepatan sirkulasi bola dan akhirnya Greenwood bisa mengkonversi gol bagi United. Skor 1-1. Tetapi pada pertandingan ini MU cukup belum menunjukkan hal yang impresif ya. Masih kelas-kelas yang ya lawan Soton aja masih seperti itu, masih mengalami kesulitan teman-teman. Oke, itu untuk pertandingan Soton menghadapi MU. Skor akhir 1-1. Kita masuk pertandingan setelah Soton menghadapi MU. Pertandingan super big match. Tapi sebenarnya ini nggak super big match ya. Karena Arsenal beberapa terakhir ini teman-teman sangat-sangat nggak jelas permainannya. Dari Arsenal kita masuk. Arsenal menggunakan pola 4-2-3-1. Chelsea menggunakan pola 3-4-2-1. Nah, sama seperti menghadapi Bradford teman-teman. Apa yang dilakukan Arsenal? Arsenal beberapa kali memanfaatkan bola-bola second ball, second player. Nah, jadi contohnya nih, dari belakang langsung memberikan umpan ke depan, deep pass, umpan dalam ke striker Arsenal. Kemudian striker Arsenal itu teman-teman bakal membalikkan bola tersebut ke player, second line dari pemain Arsenal. Kemudian melakukan shooting dari luar kotak penalti. Masalahnya, ketika menghadapi Bradford beberapa waktu yang lalu, seperti itu juga dilakukan. Akurasi buruk, parah. Pada saat menghadapi Chelsea ini, akurasi tidak diperbaiki oleh Arteta dan kawan-kawan, anak asuhan teman-teman. Parah, buruk, gak jelas. Itu yang dilakukan oleh Arsenal beberapa kali di pertandingan kemarin teman-teman. Kemudian, pemain-pemain Arsenal juga teman-teman dari belakang mencoba langsung melakukan umpan-umpan dada ataupun umpan tinggi ke depan, ke pemain yang berada di depan teman-teman. Tujuannya apa? Untuk menghindari pemain-pemain Chelsea, double pivotnya Jorginho ataupun Kante. Nah, seperti yang kita ketahui, dua pemain ini teman-teman rusak banget gaya permainannya. Rusak dalam arti konotasi positif. Rusaknya itu mereka ini bisa melakukan intercept yang sangat banyak, baik itu Kante ataupun Jordi. Jadi keamanan ketika pemain-pemain Arsenal mencoba bermain dari bola-bola datar bakalan bisa diantisipasi dengan mudah oleh pemain-pemain Chelsea. Jadi permainan Chelsea ketika defense ini sangat terbantu oleh permainan Jorginho, Kante dari ball interception, clearance, recovery, dan lain sebagainya. Clear pertahanan dari Chelsea dari serangan pemain-pemain Arsenal teman-teman. Itu terlihat ya dari apa yang dilakukan Arsenal dan tidak berubah dari pertandingan Bradford menghadapi Arsenal kemarin ataupun pada pertandingan kali ini menghadapi Chelsea. Jadi tidak berubah ya teman-teman ya. Kemudian Chelsea, kita bicara tentang Chelsea teman-teman ya. Ketika Chelsea melakukan penyerangan dengan kecepatan dari pemain-pemainnya teman-teman, pemain-pemain Chelsea memanfaatkan blind inside ataupun pemain-pemain yang muncul dari belakang kemudian melakukan shooting. Tetapi beberapa momen masih bisa diantisipasi oleh pemain dari Arsenal. Di samping itu, terus-menerus mereka lakukan. Chelsea terus-menerus dilakukannya. Tetapi itu juga tidak berhasil karena masih bisa diantisipasi Arsenal. Dan pada akhirnya konsistensi dari pemain Arsenal ketika defense runtuh. Ketika Tuchel sudah paham nih, harus ada ketika salah satu pemain menarik blind inside dari sisi dari sisi tengah. Harus ada pemain yang melebar juga, memanfaatkan lebar lapangan. Plank teman-teman, sayap. Nah, akhirnya James ataupun pemain-pemain Chelsea lainnya memanfaatkan hal tersebut. Ketika blend inside
dibalikkan bola ke tengah, ada pemain di area sisi sayap. Nah, ini kenapa? Karena dari ketika dibalikkan bola tersebut ke sisi tengah, pemain-pemain Arsenal diharapkan terpancing ke arah pemain-pemain Chelsea, sehingga di sisi sayap permainan dari Chelsea bakal mendapatkan space dan di situ dihantam oleh pemain-pemain Chelsea, teman-teman. Kemudian pada pertandingan tersebut, teman-teman, kita apresiasi untuk Lukaku ya. Dia cerdas banget, debutnya perdana cerdas banget. Ini memang kemampuannya baik itu di Inter ataupun di Belgia. Apa itu? Dia berusaha untuk tidak berdiri dijaga oleh dua pemain. Jadi kalau dia berdiri dijaga oleh dua pemain, dia bergerak. Ataupun dia bergerak, ada dua back dari Arsenal. Dia bergerak di antara tengah nih. Jadi membuat back dari Arsenal 2 yang di belakang bakalan kebingungan. Jadi dia berharap tidak dijaga oleh dua pemain. Nah, ketika itu berhasil 1 lawan 1, itu makanan empuk bagi Lukaku untuk bisa mengalahkan pemain Arsenal duel 1 lawan 1, bahkan untuk menjadi tembok berkali-kali, dezapu berulang-ulang yang tidak bisa dihentikan oleh pemain-pemain Chelsea. Cukup buruk ya defense dari dari Arsenal, teman-teman. Berkali-kali soalnya, kalau sekali dua kali oke lah, whatever. Tetapi terus-menerus dilakukan oleh Lukaku berhasil, dan sayangnya Chelsea sebenarnya bisa menghasilkan banyak gol, tetapi nggak bisa. Finishing akhirnya sangat buruk bagi permainan Chelsea, teman-teman. Nah, apa yang salah dari Arsenal? Salah satu, bukan yang salah. Apa harusnya yang dilakukan oleh Arsenal? Memecat Arteta terlalu dini. Tetapi dengan kekalahan ini terpressure. Yaitu harus ada memiliki leader di dalam tubuh pemain-pemain Arsenal ini, teman-teman. Karena semua pemain muda. Ketika pemain muda ada salah satu leader, sosok yang ditakuti, quote and quote, dalam tanda kutip untuk dihormati, bakal membentuk karakter itu sedikit berbeda. Tetapi ketika semua pemain muda tanpa ada bimbingan, tanpa ada masukan dari seniornya, teman-teman, bakalan membuat mereka juga kesulitan, kehilangan arah ketika dalam keadaan sulit. Oke, itu untuk Arsenal menghadapi Chelsea. Skor akhir 0-2, teman-teman. Kemudian kita masuk ke pertandingan seru. Ini aku apresiasi pertandingan seru. Levante menghadapi Real Madrid, teman-teman. Formasi 4-4-2. Levante, Madrid 4-3-3. Apa yang dilakukan oleh Madrid? Sebenarnya skema mereka tetap sama dari pertandingan sebelumnya sama pertandingan ini, yaitu memanfaatkan permainan dari sayap. Terkhusus ketika bermain dari sayap, mereka buat overload. Nah, jadi striker Benzema ini bakal bermain di half space dari sisi setengah lapangan, teman-teman, baik itu kiri ataupun kanan, didampingi oleh gelandang sebelah kiri, didampingi oleh fullback. Bahkan 2-3 pemain berada di sebelah kiri menghadapi 2 pemain Levante. Jadi ujung-ujungnya kalah. Seperti itu skema yang sering juga dilakukan oleh Zidane di tahun lalu. Tampaknya belum begitu hilang ya budaya yang dilakukan oleh Zidane kepada Real Madrid, teman-teman. Di samping itu, permainan khas juga dilakukan oleh Real Madrid. Apa yang kemarin dilakukan? Yaitu permainan switch play-nya, crossing-nya. Dari sebelah kiri dipindahkan ke kanan. Kalau gagal kanan dipindahkan ke kiri, gagal kiri lagi dibalikkan ke kanan. Udah sampai di salah satu sayap, dapat nih peluang nih, step over, skill individual, 1 lawan 1, lewat, crossing, heading, duel udara, gol. Semua masih dilakukan oleh Real Madrid di pertandingan sebelumnya sampai di pertandingan kali ini. Di samping memang pada pertandingan ini bukan hanya Real Madrid, tetapi Levante juga, kedua-dua tim ini backnya kacau. Kacau banget kedua tim ini, teman-teman. Madrid kacau, Levante kacau. Yang sebenarnya nggak gol malah gol. Parah sih. Parah, teman-teman. Yang aku apresiasi dari Ancelotti ini, teman-teman, dia ini presisi banget dalam mengambil keputusan. Itu aku apresiasi. Makanya ya bisa dibuat skor 3 sama walaupun bisa menang ya. Tetapi aku apresiasi itu apa? Bahwa Pasques ini diporsir oleh pemain-pemain Levante untuk melakukan serangan dari posisi Pasques ya. Itu titik lemah dari Real Madrid musim lalu. Posisi Pasques yang terlalu sering melakukan penyerangan, jadi lupa untuk bertahan, konsentrasi bertahan berkurang. Itu diekspos, diganti oleh Ancelotti. Masuk Carvajal, itu lebih baik, teman-teman. Itu lebih baik. Jadi pergantian-pergantian dari Ancelotti beberapa pertandingan kali ini cukup bagus, yang harus kita berikan acungan jempol. Di samping memang kegacoran ataupun
kebagusan permainan dari Vinicius ya, tetapi ini satu pertandingan. Tapi intinya dari pertandingan ini dua-duanya pantas lah mendapatkan skor 3 sama karena kedua tim ini bermain khususnya lini belakang sangat-sangat buruk. Dan kita masuk ke poin terakhir teman-teman, yaitu poin ketiga. Ternyata Cristian Romero, pemain Atalanta yang sekarang udah di Spurs dibeli sebesar 55 juta euro ataupun 50 juta euro teman-teman, mengatakan Messi meminta Romero untuk pergi tahun ini ke Barcelona. Musim panas ini ya, kurang lebih ya. Musim panas ini teman-teman. Sebenarnya cukup menarik ya, cukup menarik teman-teman. Seorang Messi bisa mengatur-ngatur pemain untuk datang ke Barcelona. Ini di samping suka tidak suka ya, di samping benar tidak benar, ini kita akan bicara. Cukup menarik. Tetapi kita apresiasi lagi, Messi ini pemilihan karakter-karakternya terhadap pemain-pemain yang dia inginkan ngeri juga. Disebutkan di wawancara tersebut, ada cuplikan wawancara teman-teman. La verdad que para mí era una cosa impresionante que Leo me haya querido llevar a Barcelona. Después por problemas que tenía el club no se dio, pero nada, agradecido a él, agradecido a la locura el equipo que armaron. Claro. Pero nada, la verdad que también un poco triste por cómo se fue, creo, del Barcelona, porque yo lo hacía sinceramente para... Sí, la verdad que no te sabría hablar de eso porque no tengo ni idea, pero sí, cuando ahí en la conferencia, cuando se despidió, la verdad que... Bahwa Agüero datang ke Barcelona juga diminta oleh Messi, itu dikatakan oleh Romero ya. Teman-temannya, kerabat-kerabatnya diajak ke Barcelona. Jadi cukup menarik, seorang Messi bisa mengintervensi, dalam tanda kutip, nanti diserang pula aku, dalam tanda kutip ya, bisa mengintervensi untuk merekrut pemain dari luar, diajukan biar bisa direkrut ke Barcelona. Tapi kembali, Messi juga berkali-kali sampai berbuih mungkin mulutnya ketika dia bilang ingin tim yang kompetitif. Mungkin pihak manajemen, direktur olahraga dari Barcelona dalam memilih pemain tidak kompetitif, akhirnya Messi sebagai direktur olahraga memilih sendiri pemain yang dia inginkan. Ini Messi ini juga menarik ya, apakah ketika pensiun dia bakal menjadi direktur olahraga? Karena dari struktur dia pemilihan pemain ini cukup menarik, karena dia pintar untuk memilih pemain, tahu dia yang mana yang cocok, yang mana yang kompetitif, yang mana yang bagus. Nah, ini poin penting juga teman-teman, bahwa salah satu hal yang penyebab kenapa Messi pindah karena Marca teman-teman menyebut Messi meminta pemain-pemain kompetitif seperti Romero ini dibawa ke Barcelona. Pada beberapa waktu yang lalu disebutkan. Dan terkuak sekarang Romero mengatakan Messi minta dia main di Barcelona. Dari Marca tuh ya, Marca kalau nggak salah ya teman-temannya disebutkan di situ ataupun di media lain. Nah, pokoknya ada ketika Messi belum resmi pergi nih, ada beberapa pemain yang diajukan Messi untuk direkrut Barcelona. Cukup menarik ya. Akhirnya salah satunya terkuak. Romero juga disebutkan di media tersebut. Akhirnya Romero juga mengiyakan memang diajak Messi. Masalahnya Messi masa nggak bisa memperkira keuangan Barcelona, mana bisa membeli Cristiano Romero ataupun pemain-pemain yang diajukan itu pun entah betul atau tidak. Tetapi Romero udah benar ya dari apa yang disampaikan oleh media tersebut. Masa nggak bisa berpikir Messi Barcelona dalam keadaan sulit seperti ini dengan dia meminta pemain-pemain A, B, C, D, E, tentunya bakalan semakin mempersulit. Jadi di sini sulit juga ya. Memang ada juga istilah Messi ini lebih besar daripada Barcelona. Mungkin ini salah satu yang menunjukkan ya Messi bisa seperti yang aku sampaikan sebelumnya. Tapi aku hargai ya tetap ya teman-teman ya. Messi mempunyai jiwa pemenang, jiwa yang kompetitif. Itu nggak dimiliki mungkin ya di sebagian pemain di usia seperti ini. Dia ingin terus menang itu loh. Gila tuh, gila. Oke, sampai sini aja lah videonya. Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah. Bye.